Salam, selamat pagi dan salam kasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan anugerah-Nya, sehingga kita dapat bertemu kembali pada minggu ini secara dalam kebaktian secara online. Sebelum kita berdoa pada pagi ini, ada dua pesanan dari saya. Yang pertama yaitu semasa pandemik COVID-19 ini, supaya semua kita jemaat Tuhan sentiasa mengikuti SOP yang telah digariskan oleh kerajaan kepada kita, yaitu seboleh-bolehnya elakkan tempat yang sesak, elakkan tempat yang sempit, elakkan juga bersembang atau bertutur bercakap dengan rakan-rakan kita dalam masa yang lama. Pada masa yang sama, jika terpaksa kita keluar dari rumah, gunakan pelitup separuh muka yaitu mask, dan juga apapun aktiviti yang kita buat ataupun prosedur yang kita lakukan, sentiasa mencuci tangan menggunakan air yang bersih dan juga sabun. Dan apabila kita balik daripada tempat-tempat kerja kita ataupun tempat kita ke pasar sebolehnya sesampai kita di rumah, cuci kaki, cuci tangan, dan terus mandi. Jangan tunggu lama. Itu yang pertama, sentiasa mengikuti SOP yang telah digariskan. Yang kedua, masa ini adalah masa untuk mendapatkan vaksinasi. Jadi oleh yang demikian, jemaat Tuhan digalakkan sekali lagi untuk mendaftar sebagai penerima vaksinasi ini melalui MySejahtera. Sekiranya kita belum berbuat demikian, sila aktifkan atau sila daftar melalui MySejahtera. Bagi ibu bapa kita yang tidak ada MySejahtera, anak kita sebolehnya add mereka sebagai dependent dalam handphone kita, yaitu ibu bapa, nenek, datuk kita. Sekiranya kita tidak dapat berbuat demikian, kita juga boleh mendaftar melalui pejabat daerah. Dan masa sekarang ini ialah masa di mana KKM akan telefon orang yang telah diberi appointment untuk mendapatkan vaksinasi. Jadi kalau orang telefon, janganlah sebolehnya kita angkatlah telefon. Mana tahu itu adalah vaksinasi yang diberikan kepada kita. Jadi saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, sebelum kita mendengar, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan juga sebelum mendengar daripada sabda firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan kepada kami sepanjang minggu yang lepas, sehingga minggu ini kami dapat datang memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Bapa di sorga, kami serahkan acara kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, pakai yang terlibat secara langsung, yaitu yang memimpin, yang juga menyampaikan firman Tuhan. Kami serah mereka secara khusus ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pakai mereka sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Bungkus mereka dengan darah-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang mereka lakukan sungguh-sungguh membangkitkan semangat kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bagi pastor kami yang akan membawa kami dalam acara perjamuan suci dan firman-Mu, sembunyikan dia di belakang salib-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau sahaja yang dinyatakan di tengah-tengah kami. Biarlah nama Tuhan ditinggi, diagungkan. Tuhan, berbicaralah kepada kami dan kami siap untuk mendengar daripada sabda firman-Mu. Bagi jemaat Tuhan yang siap untuk mendengar daripada sabda firman-Mu Tuhan, buka hati pintu kami Tuhan, supaya kami dapat mendengar dan dapat mengaplikasikan firman-Mu itu di dalam kehidupan harian kami untuk melayani dan mengembangkan pelayanan Tuhan. Juga kami berdoa bagi seluruh jemaat BM Salom ya Tuhan. Tolong kami
Semasa pandemi ini ya Tuhan, bungkus kami dengan darah-Mu. Lindungi kami dari serangan virus ini. Dan biarlah kami sehat dan selesa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan berkatilah kami dalam pekerjaan, pelayanan, dan masa depan kami. Biarlah nama Tuhan sentiasa ditinggikan lewat pekerjaan dan pelayanan kami. Bagi anak-anak kami yang bersekolah, Tuhan, tolong mereka supaya mereka mempunyai semangat juang yang tinggi untuk belajar, memahami, mengerti, dan mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu, karena Engkau baik dan sangat baik kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa sambil mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan, pengorbanan-Mu ya Tuhan tidak pernah habis di dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Mari sama-sama kita katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi kita mengatakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau fikirkan tentangku,
sungguh indah. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, karena bagi Dialah segala pujian. Dia Yesus, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku.
syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Terima kasih Tuhan. Shalom dan selamat pagi saya ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan yang sempat mengikuti ibadah kita pada pagi ini, yaitu ibadah perjamuan suci seperti yang telah kita janjikan, dan juga ini juga merupakan program bulanan kita, di mana ketika tiba waktunya dan kita akan bersama-sama dalam perjamuan suci. Dan puji Tuhan, kita bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini, dan kita tahu bahwa itu adalah anugerah Tuhan yang sungguh besar buat kita, dan kita sadar yang kehidupan kita hari ini jadi adalah di dalam suatu kesusahan besar, namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan selalu memberi peluang kepada kita untuk bersekutu, untuk mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, bahkan mendengar firman Tuhan. Dan sekali lagi kita sambut hari ini dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum kita teruskan acara kita, khususnya perjamuan Tuhan yang kita akan ambil bersama-sama pada pagi ini, dulu saya memimpin kita di dalam doa, dan lepas itu saya akan membawa kita merenungkan sedikit firman Tuhan sebagai dasar iman kita, ataupun mempersiapkan diri kita untuk menerima perjamuan suci ataupun mengambil perjamuan suci pada hari ini. Kita berdoa dan saya memimpin kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, terima kasih Engkau Tuhan, Engkau yang sangat baik kepada kami. Engkau telah memelihara dan menjaga kehidupan kami sehinggalah pada hari ini. Dan terima kasih juga Tuhan karena hari yang begitu indah pada hari ini, dan Tuhan mengizinkan kami untuk menikmati kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Ya walaupun Tuhan kehidupan kami di dunia ini pada hari ini dalam suatu keadaan yang begitu susah, namun Tuhan kami juga tetap akan menyambut ataupun menerima kehidupan kami, menjalaninya dengan semangat kami ya Tuhan, sebab kami tahu bahwa Tuhan memelihara kami, dan juga kami harus menjalani kehidupan kami dengan semangat, sebab kami tahu tujuan hidup kami, di mana tujuan hidup kami adalah untuk memuliakan Tuhan. Sebab itu walau bagaimanapun situasi yang sekarang ini Tuhan, yang kami anggap sebagai susah, semangat kami tidak akan pudar, tidak akan hilang, tapi kami tetap akan memuliakan Engkau sesuai dengan tujuan kehidupan kami adalah untuk menyenangkan Tuhan. Terima kasih karena hari ini Tuhan, kali lagi kami sempat bersama di dalam ibadah perjamuan suci kami ini yang kami adakan melalui di dalam kalian ya Tuhan. Terima kasih. Siapkan hati kami, pikiran kami untuk bersama Tuhan pada hari ini. Jauhkan kami daripada memikirkan hal-hal yang di luar sana yang sungguh-sungguh akan mengganggu konsentrasi kami, yang menyebabkan kami tidak ada fokus
di hadapan Tuhan, dan juga yang akan menyebabkan kami mengalami kerugian besar di hadapan Tuhan di dalam kehidupan ini. Tuhan, Engkau sertai kami sekali lagi sehingga kami dapat bersama-sama di dalam ibadah ini sehingga selesai nanti Tuhan. Bagi hamba-Mu yang berdiri dan menyampaikan firman Tuhan, bahkan untuk mengendalikan perjamuan suci ini, tolong hamba-Mu, urapi hamba-Mu ya Tuhan, supaya hamba-Mu dapat memimpin acara kami dengan baik sesuai dengan rencana Tuhan kepada kami. Dan kami juga berdoa dalam nama Yesus, kami perintah keluar dari tempat kami masing-masing segala kuasa kegelapan yang mengganggu kami dengan cara apapun juga Tuhan. Tapi hari ini kami mengundang Engkau hadir melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, dan akan menentukan suasana yang baik, yang aman dalam kami mengadakan ibadah ini dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami Tuhan. Semua doa ini kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Ini bagian yang kedua. Bagian yang pertama adalah penderitaan Yesus pada tahap yang pertama, di mana disitulah permulaan penderitaan Yesus. Ketika saya katakan dia hatinya merasa sedih, dan ketika dia mengetahui yang dia akan ditangkap, dia akan dibunuh, dan dia akan disalibkan. Tetapi dia harus melaluinya juga, sebab tujuan kedatangannya ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan kita. Di mana mungkin dia melarikan dirinya daripada mengalami perkara itu. Namun sebagai manusia, jadi Tuhan Yesus merasakan dirinya sedih sekali. Nah, ini tahap yang pertama, permulaan penderitaan Yesus itu. Nah, pada hari ini, jadi tahap kedua penderitaan Yesus sebelum sampai kepada kematiannya ataupun penyalibannya. Jadi tahap kedua ini, penderitaan Yesus ini berlaku setelah ia ditangkap. Setelah ia ditangkap, menurut firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 67 dan juga 68 berkata, lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia. Ayat 68, dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukuli engkau? Nah, ini yang terjadi di dalam firman Tuhan. Saya katakan tadi bahwa ini adalah tahap kedua penderitaan Yesus. Ya, sesudah dia memberitahu yang dirinya ataupun kehidupannya pribadi Yesus sendiri merasakan begitu sedih ya dengan keadaan kehidupannya ke depan. Jadi setelah Yesus ditangkap pada waktu malam, ya, dan dia ditinggalkan. Ya, dia ditinggalkan oleh murid-muridnya. Ya, itu di dalam Matius pasal 26 ayat 55 dan sampai 57. Jadi ini kisah ya penangkapan Tuhan Yesus pada malam itu. Dan Yesus dibawa kepada Imam Kayafas dan kepada majelis agama Yahudi untuk disoal siasat. Ya, jadi sebab mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Di apa sajalah cara tuduhan-tuduhan yang diberikan ataupun yang dilemparkan kepada Yesus Kristus. Nah, saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi, disinilah bermulanya penderitaan Yesus. Ya, dia ditangkap. Dan di dalam ayat pembacaan kita katakan tadi, dan di situ ketika Tuhan Yesus disoal ataupun diselidiki, disiasat oleh Imam Kayafas dan juga pemimpin-pemimpin agama Yahudi, dan mereka katakan bahwa benar Yesus menghujat, ya, menghujat Allah yang mereka sembah. Ya, ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Karena
didesak oleh sakit hati kepada pemimpin-pemimpin agama Yahudi dan juga rakyat-rakyat yang lainnya. Jadi mereka berusaha untuk mencari kesalahan, untuk melemparkan tuduhan padanya, dan akhirnya berjayalah mereka dengan tuduhan-tuduhan itu. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Dan bermulalah kesakitan pada tubuh Yesus, di mana mereka memukul dia. Di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 67 dan sehingga 68 mengatakan mereka meludahi mukanya, dan juga mereka memukul, meninjunya. Ini kata firman Tuhan, menumbuk dia, katalah menumbuknya, dan juga memukul dia serta mengolok-olokkan dia. Jadi yang terjadi, dan yang dilakukan itu, jadi kalau dibandingkan dengan apa yang saya ucapkan, ini tidak sama. Jadi saya hanya mampu mengucapkan bahwa Tuhan Yesus dipukul, Tuhan Yesus ditampar, Tuhan Yesus diludahi. Tapi sebenarnya kejadian itu sangat dahsyat. Ya, apa yang saya cakapkan tidak sama dengan apa yang berlaku. Jadi maksudnya, jadi ucapan saya itu lebih ringan daripada kita melihat apa yang berlaku ketika itu. Jadi sangat luar biasa penderitaan, ya, kesakitan yang dialami ataupun dirasai Tuhan Yesus ketika itu. Bukan seorang dua yang memukul dia, tapi semua banyak orang yang memukul dia. Jadi pukulan-pukulan itu kita tidak tahu. Mereka ketika pukulan itu dilepaskan dengan kebencian, dengan iri hati dan sebagainya. Jadi memang pukulan yang sangat kuat. Oke? Jadi Tuhan Yesus sanggup menerimanya. Tuhan Yesus tidak melawan. Ya, saudara jemaat Tuhan yang saya kasih, sebenarnya Tuhan Yesus mampu melawan. Jadi seperti yang diucapkannya ketika dia ditangkap, bukan saya tidak boleh untuk meminta supaya Allah Bapa mengirimkan malaikat, ya, untuk membantu. Bukan tidak dapat, dia dapat sebenarnya. Tetapi oleh karena itulah tujuannya ke dunia ini, jadi dia tidak akan melawan. Dia akan rela saja dengan keadaannya, sebab dia harus sampai kepada kayu salib itu. Itu semua oleh karena kasih, kebaikannya, kemurahan, anugerahnya kepada kita, menyelamatkan kita sebagai manusia yang berdosa ini. Saudara jemaat Tuhan yang saya kasih, dan kita lihat dia dipukul, dia ditampar, dia diludahi, ya, oleh banyak orang di situ. Dan saudara-saudara yang ada, pukulan mereka itu bukan alang-alang. Ya, mereka kuat. Ya, mereka gagah. Ketika mereka menikam pukulan mereka itu, ya, jadi sudah semestinya. Ya, Tuhan Yesus begitu sakit, tubuhnya begitu sakit. Dan ini yang terjadi, saudara, ya, di dalam penderitaan Tuhan Yesus. Bukan suatu hal yang mudah. Dia tidak ditangkap dan dihantar ke kayu salib begitu saja, tapi dia melalui banyak kesulitan-kesulitan di dalam proses penyalibannya. Dan ini permulaannya. Mereka memukul dia, mereka menyesak dia dan sebagainya. Ini yang terjadi. Dan yang menyedihkan juga, ketika Tuhan Yesus, ya, dipukul dan diludahi, ditampar, dan apa saja yang mereka lakukan kepadanya. Dan Yesus begitu sedih. Sebab apa? Sebab Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Sudahlah murid-murid yang lain melarikan diri, tidak bersama Tuhan Yesus, tidak memberi sokongan kepada Tuhan Yesus ketika dia dibawa kepada imam. Tapi mereka melarikan diri mereka. Dan yang paling sedih juga, Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Jadi maksudnya Tuhan Yesus menanggung penderitaan itu secara sendirian. Tapi dalam firman Tuhan memang seperti itulah yang seharusnya berlaku. Dan saudara jemaat Tuhan yang saya kasih, mari kita lihat dengan sungguh-sungguh firman Tuhan pada hari ini menceritakan penderitaan Yesus itu. Ya, bukannya mudah untuk menanggung dosa yang seperti
mudah untuk menjadi korban demi menyelamatkan orang lain. Tidak semudah. Tapi Tuhan Yesus sanggup melakukannya. Inilah kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Sekali lagi, inilah kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan di atas kebaikan Tuhan kepada kita. Haleluya. Saya memimpin kita di dalam doa sekali lagi. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Dengan kesempatan ini kami berterima kasih atas pengorbanan-Mu buat kehidupan kami. Kami berusaha untuk kembali melihat bagaimana permulaan penderitaan-Mu, karena ada di dalam firman. Pada hari ini kami menemui salah satu penderitaan yang Kau alami sebelum sampai kepada kayu salib, di mana setelah ditangkap Engkau dibawa kepada mahkamah agama di hadapan begitu banyak orang. Disitulah penderitaan itu bermula, di mana ketika itu Engkau merasai begitu sakit di dalam tubuh, pada tubuh, di mana ketika itu firman Tuhan berkata, Engkau dipukul, Engkau diludah, Engkau diolok-olok, dimaki. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan kami percaya bahwa ketika itu Engkau melewati suatu kesakitan yang amat luar biasa, namun Engkau tetap diam. Itu yang kami temui di dalam firman Tuhan. Engkau tidak pernah melawan, sebab Engkau harus mencapai tujuanmu untuk datang ke bumi, di mana datang untuk menyelamatkan manusia daripada maut yang seharusnya manusia yang menanggungnya akibat dosa. Tetapi Tuhan Yesus datang oleh karena kasih yang begitu luar biasa dan sanggup untuk menerima penderitaan. Nah, oleh sebab itu Tuhan, kami sebagai umat-umat-Mu yang Kau telah selamatkan, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau Tuhan yang tak terhingga, karena kami adalah di antara umat-Mu yang Engkau telah selamatkan. Hari ini kami percaya, hari ini kami datang kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan, menyanjung tinggi akan Engkau Tuhan. Sebab tidak ada cara lain bagi kami untuk membalas kasih dan kebaikan Tuhan kepada kami. Kami harus menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan, percaya, taat, dan setia kepada Tuhan. Bahkan juga untuk memberitakan kematian Kristus itu kepada orang lain yang belum percaya, supaya bangkit kepada mereka juga suatu iman yang luar biasa, seperti juga yang telah bangkit kepada kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Terima kasih atas pengorbanan-Mu itu yang sangat besar Tuhan. Oh haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan, Engkau tolong kami untuk kehidupan kami sehingga ataupun masa-masa yang akan datang, supaya kami tidak pernah akan meninggalkan Engkau Tuhan, akan menyangkal Engkau Tuhan Yesus Kristus. Yang walaupun pernah terjadi ketika Engkau ditangkap, murid-murid-Mu melarikan diri, Petrus menyangkal Engkau Tuhan. Dan di dalam kesusahan apapun kehidupan kami bersama dengan Tuhan di dunia ini, Tuhan tolong kami supaya kami tidak pernah akan melarikan diri
dan tetap setia bersama Tuhan, dan kami tidak akan pernah menyangkal Engkau. Tolong kami Tuhan. Tidak semudah itu juga Tuhan kami mengambil keputusan. Tapi kami tahu Tuhan, iblis itu sangat licik. Iblis itu sangat bijak Tuhan untuk menggoda kami. Dan kadang-kadang Tuhan kami tidak mampu melakukan sesuatu sesuai dengan janji kami depan Tuhan. Itu juga yang terjadi kepada Petrus. Itu juga yang terjadi kepada murid-murid-Mu yang lainnya Tuhan. Sehingga mereka meninggalkan Engkau dan membiarkan Engkau bersendirian menanggung penderitaan. Nah Tuhan, sebagai manusia kami juga terbatas adanya. Tapi Tuhan, Engkau tahu apa yang ada di dalam hati kami. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami supaya di dalam kesusahan apapun, masalah apapun, pencobaan apapun yang ada di dunia ini, biarlah kami tetap di dalam iman kepercayaan kami kepada Tuhan. Kami tetap menyebut nama-Mu Tuhan. Kami tetap memberitakan Injil-Mu dan memberitakan kematian-Mu. Kami tetap taat dan tunduk kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong kami untuk menghadapi kehidupan kami di masa-masa mendatang ini. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kau memberkati kami dengan perjamuan suci yang kami akan lakukan sebentar lagi Tuhan. Siapkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Dan mari kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan, dan kita bersama-sama melihat di dalam firman Tuhan. Saya ambil di dalam 1 Korintus. Kita ambil di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri dan menyiapkan roti yang ada pada kalian semua. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Silakan. Terusnya mari kita ambil cawan yang sudah diisi dengan air. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Silakan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan
sampai Ia datang. Puji Tuhan. Sekali lagi saya berdoa untuk kita semua. Terima kasih Tuhan, sebab kami sudah mengambil pejama suci kami sesuai dengan apa yang telah ataupun tanggung jawab dan kewajiban bagi setiap umat-Mu yang percaya kepada Tuhan. Kami mengambil pejama suci kami pada hari ini sebagai tanggung jawab kami sebagai orang percaya kepada Tuhan. Dengan kesempatan ini sekali lagi kami berterima kasih atas keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Yang seharusnya kamilah yang sepatutnya menerima hukuman maut akibat dosa kami. Namun Tuhan, Engkau yang datang dan yang menggantikan kami. Engkau mati di atas kayu salib, menyelamatkan kami dan juga menghapuskan kuasa maut yang sebenarnya menguasai kehidupan kami. Di maut itu Engkau lenyapkan melalui kematian dan melalui bilur-bilur-Mu juga Tuhan, Engkau menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap umat-Mu yang mengambil pejama suci pada hari ini. Oleh itu saya berdoa Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan. Dan bagi mereka yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Dan kepada umat-umat-Mu yang mengalami permasalahan, tekanan apapun Tuhan, Engkau hadir untuk memberi penghiburan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa pada hari ini sesuai dengan iman kami kepada Tuhan. Kami mau tetap berdiri di hadapan Tuhan dan kami mau tetap percaya kepada Tuhan dan kami siap sedia memberitakan kematian Tuhan Yesus itu di dalam melalui kehidupan kami dengan kesempatan yang ada pada kami. Tolong kami Tuhan Yesus untuk kami menjalani kehidupan kami ke depan, agar Tuhan selalu memimpin kami. Kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami hanya memerlukan Engkau Tuhan untuk menyertai kehidupan kami. Khususnya ketika kami mengalami keadaan susah pada waktu ini Tuhan. Berkenaan dengan pandemi COVID-19, bahkan juga kesusahan-kesusahan lainnya. Di sini kami datang kepada Tuhan memohon kepada-Mu. Engkau Tuhan yang berkuasa, tolonglah kami untuk menghadapi situasi ini Tuhan. Jangan biarkan kami merasa tertekan dan sebagainya Tuhan. Tetapi biarlah kami sentiasa hidup dengan penuh semangat di hadapan Tuhan. Semangat untuk selalu mencari wajah Tuhan. Dan bukan selalu memberi perhatian kepada masalah COVID-19 ini. Tapi selalu memberi perhatian kepada Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan kami, Yesus Kristus sangat berkuasa melebihi COVID-19 ataupun virus corona ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami minta kepada-Mu supaya pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hancurkan penularan wabah COVID-19 ini. Di dalam nama Yesus, selamatkanlah dunia ini Tuhan. Dan selamatkanlah seluruh umat-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Bagi orang-orang yang mengalami positif COVID-19 ini, dimanapun mereka berada, di pusat kuarantin maupun di hospital yang dirawat dengan rawatan rapi dengan menggunakan bantuan oksigen, kami serahkan kepada Tuhan. Engkau menolong mereka dan Engkau menguatkan mereka, sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kami berdoa bagi frontliners kami Tuhan,
Dimanapun mereka berada bertugas, Tuhan juga bersama dengan mereka dan memberkati, akan selamatkanlah mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan menyerahkan kehidupan kami agar Tuhan terus menyertai kami, khususnya bagi jemaat-Mu, jemaat Shalom Tuhan. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang selalu ada dan menyertai kehidupan mereka. Juga kami tetap berdoa supaya kehidupan mereka terus disertai oleh Tuhan. Memberkati yang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, bahkan juga mungkin bagi mereka yang hilang pekerjaan oleh karena masalah COVID-19 ini. Juga kami berdoa bagi mereka yang bersekolah, keadaan persekolahan, pembelajaran yang berubah pada waktu ini. Tuhan Engkau hadir, Tuhan Engkau memberkati Tuhan Yesus. Umat-umat-Mu Tuhan, Engkau tolong mereka untuk menghadapi kehidupan mereka Tuhan. Jangan seorang pun di antara kami Tuhan yang mengalami kesusahan kehidupan ini oleh karena masalah COVID-19. Tapi biarlah kami mengalami berkat-berkat-Mu sesuai dengan janji-Mu kepada orang-orang yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan Kau tolong kami rindu untuk berkumpul bersama di gereja seperti dulu Tuhan. Dan kami doakan supaya Tuhan bebaskan kami daripada belenggu ini. Supaya nanti Tuhan ke depan kami bebas dan dapat berkumpul bersama, memuji Tuhan bersama dengan jemaat-jemaat lainnya Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang minggu depan ini. Tuhan jaga dan pelihara kami. Dan Tuhan juga memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, dan sehingga tiba waktunya lagi kami boleh berkumpul bersama lagi untuk bersama-sama di dalam ibadah. Haleluya. Ini doa dan pengucapan syukur kami kepada Tuhan. Semua doa ini kami minta hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Ya, jemaat Tuhan yang saya kasihi, dan sampai di sini saja acara kita dan ibadah kita pada hari ini. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada jemaat Tuhan yang boleh mengikuti acara kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat menjalani aktiviti kita sepanjang minggu depan, dan semoga Tuhan memberi waktu kepada kita minggu depan untuk bersama lagi. Sekali lagi terima kasih dan Tuhan memberkati.